بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama membahas di mana Imam Al-Ghazali menanyakan kepada murid-muridnya beberapa pertanyaan. Dan satu di antaranya yang sudah kita bahas adalah apakah yang paling dekat dengan kehidupan kita di dunia ini? Murid-muridnya menjawab yang paling dekat dengan kehidupan kita di dunia ini adalah keluarga, anak, istri, dan tetangga. Dan menurut Imam Al-Ghazali semuanya adalah benar. Tetapi yang paling benar adalah yang paling dekat dengan kehidupan kita ini adalah kematian. Kemudian Imam Al-Ghazali bertanya pula kepada murid-muridnya, apakah yang paling jauh dalam kehidupan kita di dunia ini? Kalau pertanyaan yang pertama adalah yang paling dekat dengan kehidupan kita, maka pertanyaan kedua adalah yang paling jauh dalam kehidupan kita. Murid-muridnya menjawab sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan pemahamannya. Mereka menjawab yang paling jauh dalam kehidupan kita adalah Mekah, Madinah, langit, dan sebagainya. Imam Al-Ghazali pun menjawab, apa yang kamu katakan itu adalah benar. Tapi ada lagi yang paling jauh dalam kehidupan kita saat ini, yaitu waktu yang telah berlalu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, waktu yang telah berlalu, beberapa detik yang lalu, beberapa menit yang lalu, itu apabila sudah berlalu, tidak akan mungkin lagi kita bisa mengejarnya. Tidak akan mungkin kita bisa mengembalikannya dengan kekuatan apapun, dengan teknologi apapun. Misalnya saja, seperti tadi kita bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah di sini. Selesai kita melaksanakan salat subuh, maka waktu pelaksanaan salat itu tidak akan mungkin terulang kembali. Meskipun barangkali subuh besok kita masih bisa salat berjamaah di sini dengan imam dan jamaah yang sama, dengan waktunya mungkin sekian menit dari pukul 4 lewat. Tetapi yang telah berlalu tidak akan mungkin terulang kembali dari sisi tanggalnya. Karena itulah kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah dengan menggunakan waktu ini. Kita lihat misalnya, wal asr, demi waktu asr, wad duha, wal laili, wan nahari, dan lain sebagainya. Allah bersumpah menggunakan waktu ini. Menurut para ulama-ulama tafsir, tidak lain adalah satu di antaranya untuk mengingatkan kita semua betapa pentingnya waktu itu dalam kehidupan kita. Karena salah satu ciri orang yang rugi itu, kalau kita lihat dalam surah Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Maka salah satu ciri orang yang rugi itu ialah orang yang tidak bisa memanage dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu untuk menafaki kehidupan di dunia yang fana ini. Maka kalau tidak bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu yang diberikan oleh Allah ini, tentu saja kita akan mengalami kerugian. Kalau pemanfaatannya itu tidak sesuai dengan kehendak yang memberi waktu itu. Karena itu orang sering mengatakan
waktu itu ada 3. Yang pertama adalah waktu yang telah berlalu, masa lalu. Ini dikatakan sebagai kenangan. Karena berbagai macam kenangan-kenangan yang telah kita kerjakan pada masa yang lalu itu tidak mungkin dapat terulang kembali. Dan itu hanya menjadi sebuah kenangan bagi kita. Yang tentunya kenangan itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik terus kita lestarikan. Sedangkan yang buruk menjadi pengalaman untuk kita tidak terulang kembali. Dan kita tidak tahu pasti apakah waktu yang telah berlalu dan waktu yang akan datang itu sama panjangnya. Ataukah justru antara waktu yang berlalu dengan waktu yang akan datang itu berbeda jauh. Lebih panjang waktu yang berlalu daripada waktu yang akan datang. Yang kedua, saat ini. Saat ini, waktu yang kita hadapi saat ini. Yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Hasyr ayat 18 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu memperhatikan apa yang mesti dikerjakannya untuk besok hari. Artinya, kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk besok itu apa yang mesti kita lakukan. Besok itu ada beberapa pengertian. Besok itu artinya setelah hari ini. Hari ini Jumat, besok Sabtu. Apa yang mesti kita kerjakan? Besok dalam artian ketika kita menutup mata, meninggalkan dunia yang fana ini, kita terbujur di kuburan, sementara proses kehidupan di dunia ini masih berlangsung. Dan besok yang ketiga adalah nanti di yaumil mahsyar, ketika kiamat tiba. Nah, semuanya ini perlu persiapan-persiapan. Supaya apa? Supaya kita bisa menapaki kehidupan yang akan datang itu dengan penuh kebahagiaan. Sebagaimana harapan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ingin ke depannya kehidupan kita adalah bahagia. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Karena itulah Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa waktu itu apabila sudah berlalu, dia tidak akan mungkin bisa dikejar, tidak mungkin bisa ditahan, dan tidak mungkin bisa kembali lagi dalam kehidupan kita. Karena itu manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, terutama untuk beribadah kepada Allah. Dan lebih khusus lagi bagi kita di bulan Ramadan ini. Sudah separuh Ramadan kita jalani. Kita mencoba bersama-sama mengevaluasi apakah separuh yang telah berlalu itu sudah betul-betul kita jalankan dengan sebaik-baiknya dalam upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memanfaatkan kesempatan yang tahun ini Allah berikan kepada kita. Sementara kita tidak tahu pasti apakah Ramadan yang akan datang masih bersama dengan kita. Mari kita bersama-sama mengevaluasinya. Dan selanjutnya kita buat planning, kita buat perencanaan-perencanaan. Apa yang mesti kita lakukan 15 hari berikutnya. Tentu saja yang ingin kita laksanakan adalah ibadah kita lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki ibadah kita, terutama di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Dan di penghujung Ramadan kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian dan sekian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dalam rangka kita watawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan di antara kita
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian, bila salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.